Halo sahabat Bisa BO, bincang santai bersama Biro Organisasi. Selamat datang di podcast kami, Biro Organisasi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua ngobrol santai tapi serius tentang sebuah topik terkait tentang reformasi birokrasi di level pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Topik ini sering kita dengar, tapi mungkin banyak dari kita yang masih bertanya, sebenarnya apa sih makna dari reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan tetap saja akuntabel. Intinya, bagaimana pelayanan publik bisa lebih cepat, mudah, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Bayangkan kalau birokrasi itu seperti sebuah mesin besar. Reformasi birokrasi hadir untuk mengganti komponen-komponen yang sudah usang, membersihkan yang berkarat, dan memberikan pelumas baru supaya mesin itu bisa bekerja lebih optimal untuk melayani masyarakat. Ada beberapa masalah yang dihadapi, tapi tentu saja perubahan tidak mudah membalikan telapak tangan. Kita masih sering mendengar keluhan tentang pelayanan publik yang berbelit-belit, proses perizinan yang lama, atau bahkan praktik korupsi atau KKN yang menyusup di celah-celah sistem. Inilah tantangan besar yang membuat reformasi birokrasi bukan sekedar jargon, tetapi perjuangan yang panjang. Di level pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Organisasi telah menerbitkan sebuah regulasi terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Roadmap RB Pemerintah Daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Di dalam Pergub Roadmap tersebut terdapat sebuah lampiran mengenai peta jalan reformasi birokrasi yang ada di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang menjadi sasaran strategis dari pelaksanaan RB di pemerintah daerah ada terbagi dua. Yang pertama adalah hard element. Komponen hard element ini kaitannya dengan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Terdapat 4 tujuan dari sasaran strategis. Yang pertama, yaitu kelembagaan dan tata laksana yang lincah dan efektif, di mana proses penyederhanaan struktur organisasi, kemudian penerbitan regulasi terkait dengan sistem kerja, itu telah diselesaikan oleh Biro Organisasi di tahun 2024 kemarin. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah sistem akuntabilitas dan pengawasan yang berkualitas. Di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, melalui peningkatan nilai SAKIP, maka sistem akuntabilitas dan pengawasan yang berkualitas itu sudah memberikan sebuah pencerahan bagi pemerintah daerah, di mana kategori yang didapatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan nilai SAKIP di BB. Kategori yang sedikit lagi untuk mencapai nilai A. Itu adalah target dari sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan transformasi digital pada pelayanan publik. Nah, transformasi digital ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar apa? Agar supaya pelayanan publik secara transparan itu bisa terwujud. Sehingga melalui RPJMD terbaru ini akan ada sebuah comment center yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini Bapak Anwar Hafid, untuk menciptakan sebuah super apps yang nantinya akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk tujuan yang keempat, kaitan dengan regulasi dan harmonisasi dari beberapa regulasi-regulasi yang telah terbit di pemerintah Provinsi Tengah, yang tujuannya adalah meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi dalam hal mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada sasaran strategis yang selanjutnya, yang kedua, adalah budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional, di mana ada 2 tujuan dari pelaksanaan sasaran strategis ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan SDM ASN yang profesional. Hal ini dibuktikan dengan penerapan sistem merit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mendapat nilai dengan kategori baik. Sehingga meritokrasi itu sangat penting dalam hal
mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang unggul sehingga reformasi birokrasi itu bisa tercapai. Kemudian untuk tujuan yang kedua, kaitan dengan budaya birokrasi berakhlak. Saat ini kami di Biro Organisasi telah melakukan survei secara internal di semua perangkat daerah guna mendapatkan nilai survei ASN yang berakhlak. Berakhlak ini adalah akronim dari berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Itulah mengapa dua sasaran strategis di dalam Pergub Roadmap Reformasi Birokrasi ini yang mendorong agar supaya peningkatan nilai RB di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa tercapai. Selanjutnya, di dalam Pergub tersebut, kami telah membagi pengelola reformasi birokrasi pemerintah daerah, di mana di dalam pengelolaan itu terdapat arsitektur pengelola RB di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada 3 unit yang dibentuk. Yang pertama kaitan dengan Strategic Transformation Unit, di mana STU ini adalah backbone dari pelaksanaan RB di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya adalah pengampu RB tematik. Leading sektornya adalah bidang-bidang teknis yang ada di perangkat daerah. RB tematik itu sendiri untuk Provinsi Sulawesi Tengah ada 4 tema yang diambil. Yang pertama kaitan dengan pengentasan kemiskinan. Jadi bagaimana upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal melakukan penurunan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua kaitan dengan investasi. Jadi sudah sejauh mana pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkontribusi terhadap peningkatan nilai investasi yang ada di daerah. Nah, tentunya ini merupakan dibutuhkan kolaborasi dari beberapa perangkat daerah yang pengampuh baik itu kemiskinan maupun investasi. Selanjutnya, di RB itu sendiri, tematik itu sendiri, ada namanya inflasi. Inflasi itu sendiri, RB tematik mengenai inflasi ini, tujuannya bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan di kabupaten kota dalam hal menekan adanya tingkat inflasi yang begitu tinggi. Nah, untuk itu beberapa daerah yang menjadi lokus dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah nanti akannya berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk menekan sudah sejauh mana tingkat inflasi di masing-masing daerah. Tentunya ini merupakan perhatian yang serius yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal menekan angka inflasi di daerah. Selanjutnya, tematik yang keempat kaitan dengan penanganan stunting. Jadi penanganan stunting ini selain menjadi perhatian pemerintah pusat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Jadi bagaimana penanganan stunting itu bisa dilakukan mulai dari anak-anak usia dini, kemudian para wanita yang pra menikah sampai dengan pasca melahirkan. Jadi ini perlu dilakukan monitoring oleh tim penanganan stunting di daerah, di mana ini kami sudah membagi peran dari masing-masing tema tersebut. Kemudian selain itu ada yang namanya leading institution, adalah pengampuh RB general. Jadi RB itu sendiri terbagi 2, ada RB general dan ada RB tematik di dalam Pergub Roadmap tersebut. Nah, peran perangkat daerah itu ada terdapat pada pengelola RB di perangkat daerah yang kami sebut dengan Project Transformation Unit. Masing-masing perangkat daerah punya peran, baik sekretaris maupun bidang-bidang yang ada di perangkat daerah. Pembagian peran ini sangat penting dalam upaya mewujudkan nilai budaya kolaborasi di pemerintah daerah. Kemudian di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah mengeluarkan surat edaran bagi perangkat daerah, yaitu Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 6 tahun 2025 kaitan dengan petunjuk teknis dari penilaian RB di perangkat daerah. Di perangkat daerah itu sendiri kami membagi RB itu ada 2, RB General perangkat daerah dan ada RB tematik perangkat daerah. Di mana RB General itu diampuh oleh sekretaris perangkat daerah dengan indikator yang kami turunkan ke perangkat daerah itu sebanyak 14 indikator. 14 indikator ini nantinya yang akan dibagi oleh seorang sekretaris ke masing-masing subak yang berada di bawahnya. Begitupun juga dengan RB tematik. RB tematik ini diampuh oleh kepala bidang yang ada di perangkat daerah sesuai dengan core bisnis perangkat daerahnya. Nah, inilah yang menjadi dasar kami dalam hal penerapan RB di pemerintah daerah Provinsi
Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelitian dari McKinsey tahun 2022, bahwasanya ada 5 framework yang perlu kita terapkan untuk pemerintah daerah. Jadi, menurut McKinsey itu sendiri, bahwasanya reformasi birokrasi itu sangat penting diterapkan di dunia. Sehingga pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menerapkan 5 framework yang menjadi elemen ketika kita menerapkan reformasi birokrasi yang menjadi pegangan kita dalam hal meningkatkan nilai RB di pemerintah daerah. Hal yang pertama yang mendasari berdasarkan penelitian McKinsey adalah bagaimana komitmen dari pimpinan. Committed leadership. Leading with empathy. Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin masyarakatnya, memimpin sebuah unit kerja dengan empati. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki 3 sifat dasar. Empati, humility, dan adaptability. Yang kedua, clear purpose and priority. Bagaimana kita memberikan sebuah prioritas dalam sebuah unit kerja. Bagaimana seorang pemimpin mampu mentransformasi, mendelegasikan beberapa kewenangan ke setiap anggota unit kerjanya. Ini sangat penting sehingga setiap anggota unit kerja bisa paham apa yang menjadi tujuan dan prioritas kita dalam capai sebuah pembangunan. Yang ketiga adalah compelling and communication. Bagaimana kita memanfaatkan tools dalam hal ini media sosial untuk menjadi media komunikasi kita antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara pemerintah pusat dan masyarakat. Ini sangat penting sehingga komunikasi perlu dijalin agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau di internal unit kerja antara atasan dan bawahan perlu ada komunikasi yang jelas. Kemudian yang keempat, capability for change. Bagaimana kita membangun sebuah kapasitas yang adaptif, kemudian membangun talent-talent digital dalam hal mencapai sebuah perubahan. Karena di era sekarang ini, digital talent sangat dibutuhkan untuk bertransformasi di dalam tata kelola pemerintahan di sebuah daerah. Yang kelima, cadence and coordination in delivery. Seorang pemimpin perlu menciptakan transformasi agility. Transformation agility ini adalah bagaimana kita bertransformasi yang lincah sehingga untuk saat sekarang ini dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam hal bertransformasi untuk menjaga semangat dari para bawahan, menjaga semangat tim work yang dibentuk, karena kita memang membentuk teamwork, bukan Superman yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah super team. Dari kelima hal elemen successful tadi dalam hal bagaimana pemerintah bertransformasi, maka yang perlu kita ingat, reformasi birokrasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Masyarakat pun punya peran besar, yaitu ikut mengawasi, memberikan masukan, dan tentu saja memanfaatkan layanan dengan sebaik-baiknya. Kalau sistem sudah transparan, masyarakat juga harus mendukung dengan tidak mencari jalan pintas yang justru merusak tatanan. Jadi teman-teman, reformasi birokrasi adalah langkah strategis yang perlu kita gunakan dalam hal menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Demikian dari kami, sampai ketemu di episode selanjutnya.